Hai semua, selamat datang di video presentasi kita kelompok 2 kelas B1 di mata kuliah Asesmen Neuropsikologi. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang super seru nih, yaitu self of thoughts atau sel-sel pemikiran. Pernah nggak sih kita kepikiran gimana ya cara kerja otak kita sehingga bisa menghasilkan ide, mengingat hal-hal kecil, atau bahkan menebak perasaan orang lain? Ternyata itu semua tidak lepas dari kerjasama sel-sel di otak atau yang biasa disebut neuron sehingga menghasilkan pemikiran. Nah, bayangin aja, di otak kita ada miliaran sel-sel yang tanpa henti saling ngobrol, mengirimkan sinyal, dan juga berbagi info sehingga bisa menciptakan pemikiran kita. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan sama kelompok 2. Yang pertama ada aku sendiri, yaitu Kurnia Putri dengan NIM 130, dan juga ada Nur Afni Maharani dengan NIM 94, Ayu Reza dengan NIM 17, Antika Rahmatullah dengan NIM 11. Yang pertama, apa sih struktur dan fungsi utama dari neuron dan juga ganglia di dalam otak kita? Neuron adalah sel utama di sistem saraf yang berfungsi untuk memproses dan menyampaikan informasi. Di dalam otak manusia terdapat 100.000 miliar neuron yang masing-masing neuron dapat terhubung ke 1.000 sampai 100.000 neuron lainnya untuk membentuk jaringan komunikasi yang sangat kompleks. Nah, selanjutnya bagian-bagian neuron tuh apa aja sih? Yang pertama ada dendrit. Dendrit itu pencabangan kecil seperti akar pohon yang berada di sekitar badan sel yang gunanya menerima sinyal dari neuron lain. Fungsinya untuk menerima dan membawa pesan masuk ke badan sel. Yang kedua, ada badan sel atau soma, bagian utama neuron yang mengandung cairan sel dan organel penting. Fungsinya untuk memproses informasi dan menjaga kehidupan sel. Yang ketiga yaitu ada inti sel atau biasa disebut nukleus, terletak di dalam soma yang berisikan DNA. Fungsinya mengatur aktivitas sel termasuk pembentukan protein dan juga energi. Yang keempat, ada akson, serabut panjang yang membawa pesan keluar dari badan sel ke neuron lain atau ke otot. Fungsinya menghantarkan impuls listrik dari soma ke ujung akson. Yang kelima, ada selubung myelin, lapisan lemak yang membungkus akson seperti isolator kabel yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls saraf dan mencegah kebocoran sinyal. Yang keenam, ada nodus Reinfer, celah kecil di antara segmen myelin yang berfungsi tempat impuls meloncat dari satu titik ke titik yang lainnya agar sinyal lebih cepat. Yang ketujuh, ada kuncup terminal, ujung cabang akson yang menyentuh neuron lain di sinaps, yang berfungsi melepaskan neurotransmitter untuk mengirim pesan ke neuron berikutnya. Yang kedelapan, ada sitoplasma dan organel pendukung, bagian dalam sel yang mengandung mitokondria, ribosom, dan bahan kimia penting. Fungsinya menyediakan energi dan bahan baku agar neuron bisa berfungsi dan memperbaiki diri. Nah, selanjutnya yaitu ganglia. Ganglia adalah kumpulan badan sel saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi mengatur refleks dan koordinasi gerakan. Glia sel atau sel glia seperti astrosit yang berperan mendukung kerja neuron, yaitu memberi nutrisi, melindungi otak, mengatur aktivitas neuron, serta membantu pembentukan sinaps dan proses belajar memori. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari sel glia? Yang pertama yaitu astrosit. Bentuknya seperti bintang dengan banyak pencabangan kecil, berada di antara neuron dan pembuluh darah, memberikan dukungan struktural dan metabolik bagi neuron. Nah, fungsi utamanya untuk membentuk dan menjaga brain barrier untuk melindungi otak dan zat berbahaya dari
dari zat berbahaya, menjaga keseimbangan ion tubuh dan pH di sekitar neuron, menyediakan glukosa dan nutrisi ke neuron, terus membersihkan sisa neurotransmitter dan limbah metabolik, dapat membentuk jaringan parut otak atau biasa disebut glial scar setelah cedera. Nah, yang kedua yaitu oligodendrocyte, ditemukan di sistem saraf pusat. Nah, ini fungsinya membentuk selubung myelin di sekitar akson neuron untuk mempercepat penghantaran impuls listrik. Satu oligodendrocyte dapat menyelenisasi beberapa akson sekaligus, berbeda dengan sel squamous di sistem saraf tepi. Nah, yang ketiga yaitu mikroglia, yaitu sel glia kecil yang dapat bergerak ke area otak yang rusak. Nah, fungsinya bertindak sebagai sistem imun otak, memakan sel mati atau jaringan yang rusak, membersihkan sisa-sisa jaringan atau biasa disebut debris, dan membantu penyembuhan setelah cedera syaraf. Nah, yang terakhir, yang keempat, bagian dari glia yaitu squamous sel squamous. Berbeda di sistem saraf tepi dan memiliki fungsi mirip oligodendrosit. Fungsinya yaitu membentuk myelin pada satu segmen akson, membantu regenerasi akson yang rusak sehingga saraf tepi lebih mudah sembuh dibanding saraf pusat. Nah, itu tadi bagian-bagian dari glia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, aku bakalan bahas gimana sih caranya neuron berkomunikasi secara elektrik dan kimiawi. Kita bahas yang elektrik dulu. Kenapa sih kok disebut berkomunikasi secara elektrik? Emangnya listrik? Iya teman-teman, jadi neuron menghantarkan pesan atau sinyal dengan arus listrik kecil yang disebabkan oleh pergerakan ion bermuatan. Contohnya adalah natrium, kalium, dan kalsium. Yang pertama ada potensial istirahat atau resting membrane potential, atau mungkin teman-teman familiar dengan polarisasi, di mana sel tidak mendapatkan stimulus atau dalam keadaan istirahat. Nah, ciri-cirinya nilainya sekitar negatif 70 mV pada neuron. Nah, yang mana bagian dalam selnya itu lebih negatif daripada bagian luar. Teman-teman bisa lihat di gambar yang kami cantumkan, itu muatan negatifnya berada di dalam sel dan muatan positifnya berada di luar sel. Mengapa? Karena disebabkan oleh distribusi ion, yang mana ion natriumnya lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel, dan ion kaliumnya lebih banyak di dalam sel. Kenapa demikian? Itu untuk menjaga kesiapan neuron dalam menerima rangsangan. Nah, bahkan untuk menerima stimulus atau rangsangan pun itu sudah disiapkan pada mode polarisasi atau potensial istirahat. Yang kedua, ada depolarisasi dan potensial aksi atau action potensial, di mana depolarisasi itu merupakan fase awal dari potensial aksi saat potensial membran menjadi lebih positif dari keadaan istirahat. Gimana prosesnya? Itu ketika natrium terbuka akibat rangsangan atau stimulus, dia masuk ke dalam tuh dan membuat muatan dalam sel tuh menjadi positif. Nah, tadi kan potensial istirahat, muatan positifnya itu berada di luar ya. Ketika depolarisasi, muatan positifnya itu bergantian masuk ke dalam, namun sangat cepat. Nah, kalau depolarisasinya cukup besar tuh, sampai melewati ambang negatif 55 mV, dia akan terjadi potensial aksi. Nah, potensial aksi itu sinyal listrik yang dikirim oleh neuron untuk berkomunikasi dengan sel lain, seperti neuron yang lainnya, atau otot, atau kelenjar. Yang ketiga, ada propagasi sinyal di akson, yaitu di mana proses sinyal listrik bergerak dan menjalar di sepanjang akson, dari badan sel saraf menuju ujung akson, yaitu tempat sinyal dikirim ke sel lain.
Ada dua propagasi sinyal di akson, yaitu propagasi kontinu atau lambat, yang mana terjadi pada akson yang tidak bermelin. Dan ini tuh terjadi di setiap titik sepanjang akson. Kalau diibaratkan, itu seperti orang yang berjalan kaki, tanpa berhenti, kayak gitu. Nah, yang kedua ada propagasi salatori atau sangat cepat. Nah, ini tuh terjadi pada akson yang memiliki selubung melin. Kemudian ada propagasi salatori atau sangat cepat. Nah, ini tuh terjadi pada akson yang memiliki selubung melin atau nodus Ranvier. Nah, prosesnya dia meloncat dari satu nodus Ranvier ke berikutnya, kayak naik kereta cepat yang hanya berhenti di beberapa stasiun aja. Yang keempat, ada periode refraktori. Nah, ini tuh dibagi dua, teman-teman. Yang pertama ada absolute refractory period. Nah, ini tuh neuron nggak mau merespon rangsangan baru dengan potensial aksi. Nah, udah mau dia apa-apain pun nggak mau nerima rangsangan baru atau nerima stimulus baru gitu. Kenapa kok bisa dia nggak mau nerima stimulus? Karena ion natriumnya ini masih terbuka dan inaktif. Nah, yang kedua ada relative period. Nah, dia tuh butuh rangsangan yang lebih kuat untuk memicu lagi. Dan ini penting supaya gelombang aksinya bergerak satu arah dan nggak langsung kembali. Yang kedua ada relative period, di mana dia tuh butuh rangsangan yang lebih kuat untuk memicu lagi gitu. Jadi dia masih bisa nerima stimulus baru atau rangsangan baru dengan catatan stimulus yang baru ini tuh cukup kuat gitu, lebih kuat gitu daripada rangsangan yang pertama. Nah, di semester 1 kita udah pernah dijelasin di biopsikologi. Kalau misalkan ada stimulus pertama yang masuk, kemudian stimulus yang kedua masuk, maka dia nggak bisa ngerespon dua-duanya. Jadi yang direspon hanya satu yang lebih kuat. Contohnya nih, aku lagi dengerin dosen menjelaskan. Nah, itu kan stimulus pertama ya. Kemudian ada stimulus kedua nih, temen aku Noel dari samping. Terus aku noleh. Nah, itu berarti stimulus yang keduanya lebih kuat daripada stimulus yang pertama. Relative period ini penting, teman-teman. Periode refraktori ini juga penting gitu ya. Jadi untuk mencegah impuls balik. Jadi sinyalnya itu berjalannya searah. Nah, sekarang kita bahas komunikasi secara kimiawi. Yang pertama ada sinapsis atau sinaps. Nah, di sini tuh ada titik komunikasi antar dua neuron, yaitu ada presinap sebagai pengirim dan possinap sebagai penerima. Nah, di ujung presinap itu ada yang namanya vesikel. Vesikel sendiri fungsinya untuk menghasilkan zat kimia atau energi yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Neurotransmitter itu adalah zat kimia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sel lain seperti otot dan kelenjar. Yang kedua ada pelepasan neurotransmitter, yang mana potensial aksi yang udah tiba di ujung atau di terminal presinap, dia akan memicu pembukaan saluran ion kalsium yang nantinya akan masuk dan memicu vesikel untuk melebur ke membran presinaptik dan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaptik. Gampangnya, ketika ada stimulus yang masuk, vesikel ini akan memproduksi neurotransmitter. Nah, neurotransmitternya ini macam-macam seperti dopamin, asetkolin, dan lain-lain. Kayak gitu, yang nantinya akan dilepaskan dari presinap menuju possinap. Nah, dari presinap menuju possinap ini akan membentuk jembatan yang disebut difusi. Yang ketiga, ada ikatan pada reseptor possinaptik. Jadi, neurotransmitter yang sudah dilepaskan dari presinap akan mengikat membran khusus pada possinaptik. Ada dua jenis utama reseptor, yaitu reseptor ionotropik, di mana dia kerjanya secara langsung. Jadi ketika neurotransmitter menempel pada reseptor ini, ia langsung membuka kanal ion di membran sel. Nah, efeknya jadinya respon terjadi dalam milisecond, sangat cepat sekali. Namun menyebabkan neuron menjadi lebih mudah atau sulit untuk menembakkan impuls.
Contohnya reseptor NMDA untuk glutamat, reseptor GABA A untuk GABA, dan reseptor nikotinik asetilkolin. Lalu ada reseptor metabotropik yang kerjanya tidak langsung. Jadi ketika neurotransmitter menempel pada reseptor ini, ia tidak langsung membuka kanal ion, tapi mengaktifkan G protein di dalam sel. Efeknya menjadi lebih lambat, butuh waktu lebih lama, seperti detik atau lebih, tapi bisa menghasilkan efek yang lebih tahan lama. Contohnya reseptor GABA B, reseptor muskarinik asetilkolin, reseptor dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Yang keempat, ada efek possinaptik, eksitasi atau inhibisi. Nah, kalau eksitasi itu proses stimulasi atau pengaktifan sel seperti neuron atau otot. Nah, ketika potensial membrannya meningkat, jadi lebih mudah memicu impuls listrik. Contohnya, aku lagi masak nih, terus kena panci panas. Nah, neuron sensoriknya ini tereksitasi, kemudian mengirim sinyal ke otak, dan aku ngerespon kayak, aduh panas gitu, sambil narik tangan. Nah, itu adalah contoh eksitasi. Nah, kalau inhibisi ini proses penghambatan atau penekanan aktivitas sel. Hasilnya, neuron menjadi tidak aktif atau kemungkinannya kecil untuk menembakkan impuls. Contohnya, untuk mencegah gerakan yang berlebihan, otak menggunakan neuroinhibitor untuk menekan sinyal ke otot tertentu. Yang terakhir, ada pengakhiran sinyal. Jadi neurotransmitter yang udah bekerja tadi, ada mekanisme untuk menghentikannya juga. Yang pertama ada degradasi enzimatik, di mana neurotransmitter dipecah oleh enzim asetikolinesterase menjadi asetat dan kolin. Yang kedua dari uptake atau pengambilan ulang. Jadi neurotransmitternya diambil kembali oleh neuron presinap melalui transporter protein. Contohnya serotonin, dopamin, dan norepinefrin sering diambil kembali melalui reuptake pumps. Yang ketiga, difusi keluar dari celah sinaptik. Di sini sebagian neurotransmitternya menyebar menjauh dari celah sinaptik ke area sekitarnya dan tidak lagi mempengaruhi neuron possinaptik. Dan yang terakhir, desensitisasi atau internalisasi reseptor, di mana reseptor pada neuroplastika menjadi tidak responsif atau ditarik masuk ke dalam sel setelah terlalu sering distimulasi. Nah, tujuan pengakhiran sinyal tersebut itu untuk mencegah stimulasi terus-menerus pada neuron postsinaptik dan memastikan bahwa sinyal saraf tetap teratur dan terkontrol. Sekarang kita kenalan sama para pengatur suasana di otak kita, yaitu para neurotransmitter. Mereka ini kayak tim kerja super yang ngatur perasaan, motivasi, dan bahkan cara kita berpikir. Tanpa mereka, otak kita bakal kayak jaringan listrik tanpa arus, gak ada sinyal yang nyambung. Pertama, kita kenalan sama yang namanya dopamin, si molekul motivasi. Dialah yang bikin kita semangat ngejar target, ngerasa puas setelah mencapai sesuatu, atau senang waktu dapat pujian. Tapi kalau dopamin kekurangan, kita bisa kehilangan motivasi dan jadi gampang murung. Sebaliknya, kalau kebanyakan bisa muncul perilaku impulsif bahkan halusinasi. Ini yang sering dikaitkan sama skizofrenia. Lanjut ke serotonin, si penjaga mood dan ketenangan. Kalau kadarnya cukup, kita jadi tenang, bahagia, dan bisa tidur nyenyak. Tapi kalau kurang, bisa muncul gejala depresi, cemas, atau insomnia. Kelebihan serotonin juga nggak bagus loh, bisa bikin euforia berlebihan dan tekanan darah naik, disebut dengan sindrom serotonin. Berikutnya, ada asetilkolin dan glutamat, dua sekawan yang penting buat belajar dan memori. Asetilkolin bantu fokus dan mengingat, sedangkan glutamat bikin sinyal antar neuron tetap aktif saat kita belajar hal baru.
Kalau kurang dari keduanya, otak jadi lemot, gampang lupa, dan susah konsentrasi. Tapi kalau berlebihan, malah bisa bikin kerusakan sel otak, contohnya pada Alzheimer. Sekarang kenalan juga sama GABA, si rem otak. Kalau dopamin dan glutamat itu gas, maka GABA itu remnya. Dia bantu kita tetap tenang, nggak gampang panikan, dan bisa tidur nyenyak. Tapi kalau terlalu sedikit, kita jadi gampang cemas dan stres. Tapi kalau terlalu banyak, malah bisa bikin lemas dan ngantuk berat. Dan yang terakhir ada norepinefrin dan epinefrin, si pengatur kewaspadaan dan respon stres. Mereka yang bikin kita siaga waktu ujian mendadak atau dikejar deadline. Tapi kalau kadarnya berlebihan, bisa bikin kita gampang marah dan tekanan darah naik. Jadi, keseimbangan dari semua neurotransmitter itu penting banget buat menjaga kesehatan mental dan performa otak kita. Gampangnya mereka kayak orkestra yang harus main seimbang. Kalau satu nada fals, semua bisa kacau. Sekarang kita bahas gimana zat dari luar bisa mengacak kerja para neurotransmitter ini. Beberapa zat bisa bikin otak kita bekerja lebih cepat, tapi juga bisa bikin rusak kalau kebanyakan. Yang pertama, ada kafein dan nikotin. Dua zat ini bisa ningkatin kadar dopamin di otak, bikin kita lebih fokus dan berenergi. Makanya banyak yang bilang, nggak bisa nih nugas tanpa kopi. Tapi kalau kebanyakan, efeknya itu bisa berbalik. Jantung berdebar, susah tidur, bahkan bikin ketergantungan. Yang kedua ada alkohol. Dalam dosis kecil, dia bisa bikin rileks karena memperlambat kerja saraf. Tapi kalau berlebihan, kontrol diri itu bisa hilang. Bicara jadi nggak jelas, jalan sempoyongan, bahkan bisa kehilangan kesadaran. Nah, dan untuk yang terakhir dan paling berbahaya ada kokain dan amfetamin. Zat ini bikin dopamin dan norepinefrin banjir di otak, menciptakan rasa euforia yang ekstrim. Tapi efek baliknya sangat merusak, bisa bikin sistem saraf kacau, menurunkan kemampuan otak, dan menyebabkan kecanduan parah. Jadi, intinya otak kita udah punya sistem kimia yang luar biasa. Jangan biarkan zat luar merusaknya. Rawat keseimbangan itu biar otak tetap sehat, fokus, dan bahagia. Oke, setelah mengetahui bagian-bagian dari neuron, bagaimana cara neuron tersebut berfungsi dan apa saja tugas dari neuron, mari kita cari tahu gangguan neurologis apa saja sih yang muncul akibat kerusakan pada sel saraf. Gangguan neurologis adalah sebuah kelainan pada sistem sel saraf di mana neuron atau sel saraf utama tidak bekerja dengan baik atau mengalami kerusakan. Sudah kita ketahui bahwa neuron berperan penting untuk mengirim sinyal listrik dan kimia kepada seluruh tubuh agar kita bisa berpikir, bergerak, dan merasakan. Jika neuron tersebut rusak, maka komunikasi antar sel saraf juga akan terganggu, di mana kontrol tubuh kita juga akan terganggu. Gangguan neurologis sendiri bisa terjadi karena adanya cedera fisik, infeksi, gangguan metabolisme, penyakit degeneratif, atau mungkin adanya kekurangan oksigen serta paparan racun. Berikut adalah contoh penyakit neurologis yang disebabkan oleh kerusakan sel saraf. Yang pertama ada Alzheimer. Alzheimer sendiri disebabkan oleh penumpukan plakat beta atau protein tau yang merusak sel saraf. Hal ini biasanya beresiko kepada orang-orang yang lanjut usia, genetik, dan memiliki gaya hidup tidak sehat. Gejalanya ada penurunan daya ingatan jangka pendek, kesulitan berpikir, berbicara, dan mengenali orang, serta perubahan perilaku seperti mudah marah atau bingung. Dampaknya ada kehilangan kemampuan untuk mengenali orang lain serta melakukan aktivitas sehari-hari. Parkinson disebabkan oleh kerusakan sel-sel saraf di bagian substantia nigra yang menghasilkan dopamin. Untuk penyebab penyakit ini sendiri belum diketahui pasti, tetapi faktor lingkungan dan genetik sangat berpengaruh pada penyakit ini. Gejalanya ada tremor, gerakan melambat, serta penurunan kekuatan otot serta gangguan keseimbangan. Dampaknya ada sulit melakukan aktivitas motorik halus seperti menulis atau berjalan. Adapun gangguan ini sering ditandai dengan gangguan tidur, bicara, dan emosi. Ketiga ada sklerosis multiple, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan pelindung serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang.
Penyebab dari penyakit ini belum diketahui pasti, tetapi bisa terkait oleh faktor autoimun, genetik, serta infeksi virus. Untuk gejalanya ada kelelahan ekstrim, mati rasa, atau kesemutan. Adapun gangguan ini sering ditandai dengan penglihatan yang berkurang serta keseimbangannya. Untuk dampaknya, penurunan kemampuan gerak dan berbicara, serta kualitas hidup yang akan terganggu secara fisik dan emosional. Yang keempat, ada stroke iskemia. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah pada bagian otak. Untuk faktor resikonya biasa diderita kepada orang-orang dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gaya hidup merokok, serta diabetes. Gejalanya ada wajah tidak simetris, sulit bicara, dan mengalami kelemahan pada bagian tubuh, serta penurunan kesadaran yang mendadak. Dampaknya ada kelumpuhan sebagian tubuh, ada gangguan bicara, memori, serta penglihatan, serta resiko kematian jika tidak segera ditangani. Yang kelima ada ALS. ALS sendiri bisa terjadi karena adanya kerusakan progresif pada sel saraf motorik yang berada pada sumsum tulang belakang. Untuk faktor penyebabnya sendiri belum diketahui pasti, tapi berkemungkinan karena adanya faktor genetik atau lingkungan. Gejala dari ALS sendiri ada kelemahan otot yang semakin parah dari waktu ke waktu, sulit bicara, menelan dan bernafas, serta kedut pada bagian otot. Untuk dampaknya, ALS sendiri bisa mengakibatkan kehilangan kemampuan bergerak total, serta ketergantungan penuh pada alat bantu pernapasan. Penyakit-penyakit sistem saraf ini biasanya bersifat degeneratif dan kronis, artinya memburuk seiring waktu. Untuk pencegahan yang bisa dilakukan yaitu menjaga pola hidup sehat, mengelola stres, serta rutin berolahraga, adapun melakukan screening sejak dini.